Arman Santoso terduduk di kursi ruang kerjanya yang mewah, tetapi matanya kosong menatap laporan keuangan yang penuh angka merah. Kerajaan bisnisnya, yang dibangun selama 20 tahun dengan keringat dan darah, kini hampir runtuh dalam sekejap. Sejak 3 bulan terakhir, usaha propertinya diserang dari segala arah, kontrak dibatalkan, proyek terbengkalai, bahkan Ban mulai menolak permohonannya untuk tambahan modal. Yang lebih mengerikan, keluarganya ikut merasakan teror tak kasat mata. Putrinya yang berusia 7 tahun, mendadak kerasukan dan mengigau menyebut nama seseorang yang bahkan tak dikenalnya. Malam itu, Arman duduk di teras rumahnya yang luas. Angin malam berembus pelan, tetapi hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah, istrinya tengah menangis ketakutan setelah melihat sosok bayangan hitam berjongkok di sudut kamar mereka. Makhluk itu menatap dengan mata merah menyala, tak bergerak, hanya mengawasi. Beberapa saat kemudian, lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Arman merasakan desiran ketakutan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ini bukan lagi urusan bisnis, ini adalah perang yang melibatkan dunia gaib. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ponselnya dan menghubungi seorang kenalannya di Bangkok, seorang pebisnis yang dulu pernah membantunya dalam perkara serupa. Suara di ujung telepon terdengar tenang, tetapi penuh misteri. Kalau kau memang sudah siap untuk bertaruh dengan nyawamu, aku tahu seseorang di Thailand yang bisa membantumu, katanya. Namanya Ajahn Sakchai, seorang dukun hitam yang konon bisa membunuh seseorang hanya dengan sehelai rambut. 3 hari kemudian, Arman terbang ke Bangkok dengan hati yang penuh dendam. Ia ingin tahu siapa yang telah menghancurkan hidupnya. Dan jika benar ada seseorang yang mengirim santet padanya, maka ia akan mengembalikannya berkali lipat. Sesampainya di Thailand, ia dibawa ke sebuah kuil tua di pinggiran kota. Di depan kuil itu, tampak puluhan patung kepala manusia dengan ekspresi menyeringai, seolah merasakan penderitaan abadi. Aroma dupa bercampur anyir darah menyambutnya saat ia melangkah masuk. Di dalam kuil, Ajahn Sakchai duduk bersila, mengenakan jubah merah tua dengan simbol-simbol aneh yang terukir di kulitnya. Matanya cekung dalam, dan kulitnya pucat seperti mayat hidup. Tanpa basa-basi, ia mengangkat kepalanya dan menatap Arman dengan senyum tipis. Kau ingin membalas dendam, bukan? Suaranya berat, terdengar seperti bisikan yang berasal dari balik dinding dunia nyata. Arman mengangguk, menyerahkan sebuah amplop berisi foto pria yang diakininya sebagai dalang di balik kehancuran bisnisnya. Ajahn Sakchai mengambil foto itu dan merobeknya menjadi 4 bagian sebelum membakarnya di atas lilin hitam. Aku tidak butuh banyak. Cukup sehelai rambutnya, atau bayangannya, katanya pelan. Jika kau tidak bisa mendapatkannya, aku akan menggunakan metode lain, tetapi risikonya besar. Arman menggertakkan giginya. Ia tahu, sekali ia melangkah masuk ke dunia ini, tidak ada jalan kembali. Ritual dimulai. Ajahn Sakchai mengeluarkan sebuah boneka tanah liat, kemudian menusukkan paku panjang ke bagian kepala boneka itu. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno, suaranya semakin lama semakin bergema di ruangan itu. Arman merasa udara di sekelilingnya menjadi berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Tiba-tiba, lilin-lilin di kuil itu padam, dan suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan, suara yang tak berasal dari manusia. Arman berkeringat dingin. Ia mencoba menahan rasa takutnya, tetapi kemudian ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia melihat layar dan merasa darahnya membeku. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, kau tidak akan selamat dari ini. Berhentilah sebelum terlambat. Napasnya memburu. Apakah targetnya sudah tahu? Apakah dia juga memiliki perlindungan mistis? Namun, Ajahn Sakchai tertawa kecil. Sudah terlambat untuk kembali, katanya sambil menutup matanya. Di luar kuil, angin mendadak berembus kencang, membawa suara jeritan dari dunia lain. Arman tidak tahu bahwa malam itu, ia baru saja membuka pintu ke dalam kegelapan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Langit Jakarta tampak mendung ketika Arman mendarat kembali di tanah air. Angin berembus pelan, tetapi ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Sejak ritual di Thailand, ia merasa seperti selalu diawasi. Setiap malam, suara-suara bisikan terdengar dari sudut rumahnya, menggema seperti berasal dari alam lain. Ia tahu, ritual itu sudah berjalan, dan dalam waktu dekat, lawannya akan merasakan akibatnya. Namun, balasan datang lebih cepat dari yang ia duga.
Malam itu, ketika ia sedang duduk di ruang kerja, terdengar suara gedoran keras di pintu gerbang rumahnya. Seorang anak buahnya, dengan wajah pucat pasi, berlari masuk dan berbisik gemetar. "Bos, mereka datang." Arman segera berdiri. Ia melangkah ke balkon dan melihat 5 mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil, belasan pria bertubuh besar dengan wajah penuh luka dan tato turun satu persatu. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah preman-preman paling kejam di Jakarta, anak buah dari orang yang ia targetkan. Pintu gerbang didobrak paksa. Salah satu preman, seorang pria gempal dengan kepala botak, melangkah maju sambil menatap Arman dengan mata menyala penuh amarah. "Lu pikir bisa main santet sama bos gua tanpa ada konsekuensi?" Suaranya berat dan dingin. "Kami udah tahu apa yang lu lakuin di Thailand." Arman tidak gentar. Ia menatap mereka satu persatu. "Gua cuma ngasih sedikit hadiah buat orang yang udah ngerusak hidup gua," katanya dengan suara rendah, tetapi tajam. Preman botak itu menyeringai. "Kalau gitu, kita kasih hadiah balik buat lu." Dengan sekali isyarat, anak buahnya menyerbu masuk. Pertarungan brutal pun pecah. Pengawal Arman mencoba melawan, tetapi jumlah mereka kalah banyak. Pisau berkelebat, tulang patah, dan darah tercecer di lantai marmer yang mahal. Arman sendiri berhasil menghajar satu preman dengan pukulan keras kerahangnya, tetapi sekejap kemudian ia dihantam dari belakang dengan benda tumpul. Dunianya berputar, dan ia tersungkur ke lantai dengan kepala berdenyut nyeri. Namun, sebelum preman-preman itu sempat menyeretnya keluar, suatu hal mengerikan terjadi. Salah satu preman tiba-tiba terhuyung ke belakang, matanya membelalak ketakutan. Lehernya membiru, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Ia berusaha berteriak, tetapi suara yang keluar hanyalah erangan lemah sebelum akhirnya tubuhnya jatuh ke lantai, mati dengan wajah penuh horor. Semua terdiam. Preman botak itu menatap mayat temannya dengan mulut terbuka. Dari sudut ruangan, terdengar suara cekikikan pelan, seperti suara anak kecil yang tertahan di antara alam nyata dan gaib. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan lampu-lampu mulai berkedip-kedip. Arman menatap ke sekeliling dengan napas terengah. "Ini baru permulaan," bisiknya. Ritual santet Ajan Sakcai sudah mulai bekerja. Dan malam itu, bukan hanya preman-preman yang mulai ketakutan, tetapi juga Arman sendiri. Hujan turun deras di Jakarta malam itu. Genangan air bercampur darah membasahi lantai rumah Arman, bercampur dengan tubuh-tubuh tak bernyawa yang tadi datang dengan niat menghancurkannya. Preman botak yang tadi berlagak berani kini gemetar, tangannya mengepal keras, tetapi matanya menunjukkan ketakutan yang nyata. Ia melihat sendiri sesuatu yang tak bisa dijelaskan, preman-premannya mati tanpa disentuh siapapun. "Setan apa yang lu panggil, men?" Suaranya bergetar. Arman menyeringai, meski tubuhnya sendiri masih terasa lemah akibat pukulan yang diterimanya. "Gua nggak perlu ngangkat tangan buat bikin kalian mampus." Ia melangkah mendekat, membiarkan preman itu mundur dengan napas memburu. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari luar rumah. Salah satu preman yang sempat melarikan diri kini berdiri kaku di bawah hujan, tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya berbusa, matanya melotot tanpa ekspresi. Tubuhnya membiru seperti kehabisan oksigen, lalu ambruk ke tanah tanpa nyawa. Semua yang melihatnya hanya bisa terdiam, ngeri dengan kematian yang begitu ganjil. Preman botak itu mengumpat keras dan berlari menuju mobilnya. Tetapi sebelum ia sempat membuka pintu, sesuatu menarik tubuhnya dengan kekuatan tak terlihat. Ia menjerit, mencakar-cakar udara, tetapi kakinya seolah terseret oleh tangan tak kasat mata. Dalam hitungan detik, tubuhnya terpental ke udara dan menghantam dinding beton dengan suara keras. Tulang-tulangnya patah, dan tubuhnya jatuh dalam posisi yang mustahil bagi manusia normal. Arman berdiri di depan rumahnya, menatap semua itu dengan campuran kepuasan dan ketakutan. Ia tahu ritual dari Ajan Sakcai bekerja, tetapi ini lebih dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya membalas dendam, ia telah membangunkan kekuatan yang kini mulai menelan siapapun yang mendekatinya. Ketika sisa-sisa preman melarikan diri dalam ketakutan, suara tawa halus kembali terdengar di udara. Arman menoleh ke dalam rumahnya. Bayangan hitam berdiri di ambang pintu, sosok yang tak berbentuk tetapi matanya merah membara. Angin dingin berembus dari arahnya, membuat bulu kuduk Arman berdiri. Mereka baru permulaan, suara itu berbisik di kepalanya.
Arman menelan ludah, merasa bahwa perjanjiannya dengan dunia gaib ini jauh lebih dalam dari yang ia perkirakan. Ini bukan sekadar santet balasan, ini adalah jalan tanpa akhir, dan ia sudah mengambil langkah terlalu jauh. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar, mendekat dengan cepat. Arman tahu ia harus pergi sebelum semuanya semakin kacau. Ia berjalan ke mobilnya, tetapi sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah mayat-mayat yang berserakan di tanah. Beberapa di antaranya masih memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, seperti mereka mati melihat sesuatu yang bahkan lebih buruk dari kematian. Malam itu, Arman Santoso bukan hanya seorang pengusaha yang membalas dendam. Ia telah menjadi pemilik kegelapan itu sendiri. Arman duduk di dalam mobil yang melaju kencang menembus hujan. Tangannya masih berlumuran darah, entah darah siapa, dan pikirannya terus dihantui oleh bayangan makhluk yang muncul di rumahnya. Ia telah membayar 2 miliar kepada Ajarn Sakcai untuk membalas dendam, tetapi sekarang ia merasa telah membeli neraka itu sendiri. "Bos, kita kemana?" tanya Reno, sopir sekaligus tangan kanannya yang masih syok melihat mayat-mayat bergelimpangan. "Ke Kalimantan." Suara Arman tegas. Ia tahu betul, jika ingin selamat dari kutukan ini, ia harus mencari bantuan yang lebih kuat. Dukun Thailand telah memberinya kekuatan, tetapi hanya spiritual Kalimantan yang bisa mengendalikannya. Namun, sebelum mereka bisa mencapai bandara, sebuah mobil hitam muncul di belakang mereka dengan kecepatan tinggi. Lampu depannya menyala terang, seperti mata iblis yang mengintai mangsanya. "Bos! Mereka ngejar kita!" teriak Reno panik. Arman menoleh ke kaca spion. Itu bukan polisi. Itu preman-preman sisa, orang-orang setia dari musuhnya yang masih bertahan setelah kejadian tadi malam. Mereka tidak peduli dengan kejadian mistis di rumah Arman, mereka hanya ingin balas dendam dengan cara lama, darah dibayar darah. Tiba-tiba, suara tembakan menggema di udara. Peluru menghantam kaca belakang, membuat serpihan tajam berhamburan ke dalam mobil. Reno membanting setir ke kiri, berusaha menghindari serangan. "Mampus lu, Arman!" teriak seseorang dari dalam mobil hitam itu. Sebuah tangan muncul dari jendela, menggenggam senapan laras panjang. Peluru berdesing, memecahkan kaca spion dan hampir mengenai kepala Arman. Tapi saat itulah sesuatu yang ganjil terjadi. Mesin mobil pengejar tiba-tiba mati di tengah jalan, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Preman-preman di dalamnya panik, mencoba menyalakan kembali, tetapi terlambat. Mobil mereka tiba-tiba berputar sendiri dan menghantam trotoar dengan keras. Arman menoleh ke belakang dan melihatnya. Di tengah hujan, ia melihat sosok hitam berdiri di depan mobil itu, sama seperti yang ia lihat di rumahnya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika mobil hitam itu meledak dengan suara menggelegar, membakar semua orang di dalamnya. Reno menginjak pedal gas lebih dalam, ketakutan setengah mati. "Bos, apa yang barusan itu? Apa itu dari dukun Thailand? Gila. Kita bakal mati kalau ini terus begini." Arman terdiam. Ia menggenggam dadanya, merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ia bukan lagi hanya manusia biasa, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk bertahan adalah pergi ke Kalimantan dan menemukan orang yang bisa menghentikan ini semua, sebelum ia sendiri terseret ke neraka. Pesawat yang ditumpangi Arman dan Reno mendarat di Bandara Supadio, Kalimantan Barat, saat senja mulai menelan langit. 2 hari telah berlalu sejak pembantaian di Jakarta, tetapi Arman tahu dendam belum selesai. Dukun Thailand telah membuka pintu kekuatan gelap, dan kini ia harus menemui seseorang yang bisa mengunci kembali neraka yang telah ia lepaskan. Seorang pria tua bertubuh kurus dengan sorot mata tajam sudah menunggu di luar terminal. Namanya Pak Gana, dukun yang disebut-sebut sebagai pelindung tanah Kalimantan dari ilmu hitam luar. Begitu melihat Arman, pria itu mendecakkan lidah, seolah tahu beban berat yang sedang dibawanya. "Lu bawa sesuatu yang gak bisa dikendalikan, anak muda," suara Pak Gana berat. "Sekarang ikut gue sebelum semuanya terlambat." Mereka naik ke dalam mobil yang sudah menunggu. Reno menggenggam pistolnya erat, masih waspada meski suasana lebih tenang dibanding Jakarta. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Setelah perjalanan selama 3 jam, mereka tiba di sebuah desa terpencil di tengah hutan. Suasana begitu sunyi, udara lembab, dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui. Namun, begitu masuk lebih dalam ke desa,
Arman dan Reno merasakan sesuatu yang aneh. Mata-mata penduduk desa menatap mereka dengan waspada, bahkan penuh ketakutan. Pak Gana menghentikan langkahnya di depan sebuah rumah panggung tua. Kita nggak punya banyak waktu. Malam ini, dukun India itu juga sedang bergerak. Mereka tahu lu ada di sini, dan mereka bakal datang. Arman mengernyit. Dukun India? Pak Gana mengangguk. Orang yang bayar dukun Thailand itu nggak cuma lu. Musuh lu juga bayar dukun dari India, dan ilmu mereka lebih kejam. Belum sempat Arman mencerna ucapan itu, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Desiran angin tiba-tiba berubah menjadi lolongan mengerikan, seperti suara manusia yang disiksa di dalam kegelapan. Reno mencabut pistolnya, jantungnya berpacu. Bos, gua nggak suka ini. Dari balik pepohonan, sosok-sosok tinggi dengan jubah hitam mulai bermunculan. Wajah mereka penuh luka bakar, tubuh mereka melayang di atas tanah. Salah satu dari mereka membuka mulutnya yang menghitam, dan suara bergetar keluar. Arman Santoso, waktumu sudah habis. Angin malam di tengah hutan Kalimantan tiba-tiba menjadi lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Arman menatap sosok-sosok berjubah hitam yang melayang di atas tanah. Wajah mereka bukan seperti manusia biasa, mata mereka merah menyala, kulitnya seperti terbakar, dan bibir mereka bergerak tanpa suara, seolah merapal mantra kematian. Pak Gana melangkah ke depan, menancapkan tongkat kayu ulin ke tanah. Mundur, nak. Ini bukan sekadar santet biasa. Dukun-dukun India itu menggunakan Kala Bhairava, roh pemangsa yang bahkan bisa menelan jiwa manusia. Arman menggertakkan giginya. Ia bukan hanya dikejar oleh musuh-musuhnya di dunia nyata, tapi juga makhluk-makhluk yang datang dari dunia lain. Salah satu dukun India mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, tanah di sekitar Arman bergetar. Dari dalam tanah yang retak, muncul tangan-tangan hitam yang berusaha mencengkram kaki mereka. Reno menjerit, menembakkan pistolnya ke bawah, tetapi pelurunya hanya menembus tanah tanpa hasil. Pak Gana segera menancapkan tongkatnya lebih dalam, menggeram seraya merapal mantra. Tubuhnya bergetar hebat, lalu dari ujung tongkatnya keluar cahaya hijau pekat yang menghantam tanah, menghancurkan tangan-tangan hitam itu. Lu semua udah salah masuk tanah kami, bentak Pak Gana. Dari tubuhnya, keluar kabut putih yang berputar cepat, membentuk sosok harimau besar bermata emas. Harimau itu mengaum keras, dan salah satu dukun India langsung memuntahkan darah hitam sebelum tubuhnya terbakar di tempat. Dukun lainnya tak tinggal diam. Mereka mulai bergerak melingkari Arman dan Pak Gana, mengibaskan tangan mereka seperti menari dalam gerakan aneh. Tiba-tiba, suara rintihan terdengar di udara, dan bayangan hitam muncul dari balik pepohonan, mengelilingi mereka. Arman merasakan tubuhnya lemas. Ia tahu ini bukan hanya pertempuran dukun, tapi juga pertempuran hidup dan mati antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika ia kalah, nyawanya bukan hanya akan melayang, ia akan dikutuk untuk selamanya di dunia arwah. Pak Gana menoleh padanya dengan tatapan tajam. Lu siap bayar harga buat menang? Arman mengepalkan tinjunya. Ia sudah bayar 2 miliar untuk kekuatan ini. Tapi harga sebenarnya lebih besar daripada uang. Ia harus bertahan, atau ia akan dikoyak oleh kekuatan yang tak bisa ia pahami. Malam itu, di tengah hutan Kalimantan, perang mistis paling mengerikan pun dimulai. Langit di atas hutan Kalimantan berubah menjadi merah kehitaman, seolah membuka gerbang ke dunia lain. Arman berdiri di tengah lingkaran pertempuran, napasnya berat, sementara Pak Gana tetap tegak dengan tongkat ulinnya yang bergetar. Reno, dengan pistol yang tak lagi berguna, hanya bisa mengutuk di bawah napasnya. Di depan mereka, para dukun India merapal mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suara mereka menggema di udara, bercampur dengan lolongan aneh dari makhluk-makhluk yang melayang di antara pepohonan. Salah satu dukun mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, seekor burung gagak dengan mata kosong keluar dari dadanya, melesat ke arah Pak Gana. Pak Gana menggeram, lalu menghantam tanah dengan tongkatnya. Seketika, akar-akar pohon di sekitar mereka bergerak liar, mencambuk udara dan menggulung burung gagak itu hingga hancur berkeping-keping. Namun, itu hanya permulaan. Salah satu dukun India mengeluarkan belati berkarat dari balik jubahnya. Ia berbisik pelan sebelum mengiris telapak tangannya, meneteskan darah ke tanah. Seketika, sosok tinggi besar muncul di belakangnya, makhluk bertanduk dengan mata hitam pekat,
tubuhnya dipenuhi luka menganga, dan mulutnya terus mengunyah sesuatu yang tampak seperti daging manusia. "Bangke," bisik Reno, keringatnya mengalir deras. "Bos, gua nggak mau mati di sini." Arman tidak menjawab. Matanya terpaku pada makhluk itu, tidak sekadar ilusi, tapi nyata. Makhluk itu melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Pak Gana tidak tinggal diam. Ia merogoh sesuatu dari kantong kainnya, sebutir telur ayam kampung yang diukir dengan mantra kuno. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan telur itu ke udara dan menghantamnya dengan tongkatnya. Telur itu pecah, mengeluarkan asap putih yang membentuk bayangan seekor naga raksasa. Naga itu melesat ke arah makhluk bertanduk, membelit tubuhnya dan membakar kulitnya dengan api biru menyala. Makhluk itu meraung keras, suaranya mengguncang seluruh hutan. Namun, para dukun India tidak tinggal diam. Salah satunya melangkah maju, mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba tubuh Arman terasa berat. Matanya memanas, jantungnya berdebar tak terkendali. Ia merasakan ada sesuatu yang ditarik dari dalam tubuhnya, jiwanya sendiri. Arman jatuh berlutut, merasakan tubuhnya semakin dingin. Pak Gana menoleh, wajahnya penuh amarah. "Anak muda, lawan. Kalau lu menyerah sekarang, lu bakal mati dan mereka bakal ambil nyawa lu buat tumbal." Arman menggertakkan giginya. Ia tidak bisa mati di sini. Tidak setelah sejauh ini. Dengan sisa tenaganya, ia merogoh kantong dalam jaketnya dan menarik keluar pisau kecil yang selalu ia bawa. Tanpa berpikir panjang, ia menggenggam erat pisau itu dan menikamkan ke pahanya sendiri. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi itu cukup untuk mengusir kekuatan yang mencoba menarik jiwanya. Ia terjatuh ke tanah, mengerang, tetapi tubuhnya kembali terasa ringan. Pak Gana tersenyum tipis. "Pilihannya cuma dua, nak. Lu atau mereka yang mati. Lu siap bayar harga buat bertahan?" Arman menatap lurus ke depan. Ia sudah mengorbankan banyak hal. Sekarang, ia tidak akan mundur. Malam itu, kematian dan nyawa menjadi permainan yang harus dimenangkan. Darah mengalir dari paha Arman, meresap ke tanah yang sejak tadi sudah basah oleh darah lainnya. Luka itu bukan hanya menyelamatkan nyawanya dari cengkeraman santet, tapi juga membangkitkan sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya. Ia merasakan panas merayap ke seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang baru saja dibangkitkan dari dalam jiwanya. Pak Gana menatapnya tajam. "Sekarang lu paham, kan? Buat menang, lu harus siap kehilangan sesuatu." Arman tidak menjawab. Matanya memerah, amarahnya mendidih. Dukun India yang tadi mencoba merenggut jiwanya masih berdiri tegak, wajahnya penuh kejutan saat melihat Arman masih hidup. "Bagaimana mungkin?" gumamnya dalam bahasa yang tidak dimengerti Arman. Tapi Arman tidak butuh penjelasan. Ia hanya butuh balas dendam. Dengan tenaga yang tersisa, ia meraih sebilah parang yang tergeletak di tanah, parang milik Reno yang terjatuh saat pertempuran dimulai. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Dukun itu mencoba mundur, merapal mantra dengan tergesa, tapi Arman tidak memberinya kesempatan. Dalam satu tebasan cepat, parang itu menembus dada dukun tersebut, merobek jubah hitamnya dan membelah kulitnya hingga ke tulang. Teriakan dukun itu menggema di hutan, tetapi Arman tidak berhenti. Ia mencabut parang itu dan mengayunkannya lagi, kali ini ke leher. Sekali tebas, kepala dukun itu terpisah dari tubuhnya, menggelinding ke tanah dengan mata masih terbuka lebar. Semua yang melihat terdiam. Bahkan Pak Gana pun terkejut. Ini bukan sekadar pertempuran mistis lagi. Ini sudah menjadi pertempuran preman, hukum rimba, siapa yang kuat dia yang hidup. Dukun-dukun India yang tersisa mundur dengan wajah ketakutan. Mereka mungkin punya ilmu tinggi, tapi mereka tidak siap menghadapi orang yang sudah kehilangan rasa takut. Pak Gana mendekat, menepuk bahu Arman. "Lu udah bayar harga buat bertahan. Sekarang, kita habisi mereka semua." Arman mengangguk. Dendamnya belum selesai. Dan malam itu, di tengah hutan Kalimantan, darah kembali mengalir. Hutan Kalimantan yang semula sunyi kini berubah menjadi medan pembantaian. Dukun-dukun India yang tersisa berusaha kabur, tapi Arman sudah kehilangan kesabarannya. Dengan parang berlumuran darah di tangannya, ia melangkah maju tanpa ragu sedikit pun. Salah satu dukun mencoba merapal mantra terakhirnya, mengangkat segenggam abu hitam dan meniupkannya ke udara.
Namun sebelum abu itu sempat mencapai Arman, Pak Gana menghantam tanah dengan tongkat ulinnya. Sebuah ledakan energi membuat abu itu berbalik arah, menghantam wajah dukun itu sendiri. Teriakannya menggema, tubuhnya mengejang, sebelum akhirnya ambruk dengan mata melotot dan busa keluar dari mulutnya. Reno, yang dari tadi hanya menyaksikan, akhirnya sadar bahwa mereka harus segera menyelesaikan ini. Ia meraih pistol yang sempat terjatuh, lalu mengarahkannya ke salah satu dukun yang tersisa. "Gua bukan orang yang suka main kotor," katanya dengan suara gemetar. "Tapi kalau lu nggak mati, gua yang bakal mati." Tanpa menunggu jawaban, Reno menarik pelatuknya. Peluru itu menembus kepala si dukun, menghancurkan tengkoraknya dalam sekali tembakan. Darah bercipratan ke batang pohon di belakangnya, sementara tubuhnya jatuh dengan suara berdebum. Dukun terakhir, yang sejak tadi hanya dia memperhatikan, tiba-tiba tersenyum. Ia berbeda dari yang lain, tatapannya lebih tajam, auranya lebih gelap. Pak Gana langsung menegakkan tubuhnya, tahu bahwa ini bukan lawan biasa. "Lumayan, kalian cukup kuat," katanya dengan suara berat. "Tapi kalian lupa satu hal, aku belum menggunakan kekuatan penuhku." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Dari balik semak-semak, sosok-sosok gelap bermunculan, makhluk setengah manusia, setengah bayangan, dengan mata merah membara. Mereka bergerak dengan cepat, melompat dari satu pohon ke pohon lain, mengeluarkan suara-suara mengerikan. Arman menggenggam erat parangnya. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan teriakan penuh amarah, ia berlari ke depan, mengayunkan parangnya ke arah makhluk-makhluk itu. Pak Gana menutup mata, menarik napas dalam. "Sudah waktunya," bisiknya. Ia mencengkeram tongkat ulinya, lalu menghantam tanah sekali lagi. Seketika, langit Kalimantan yang semula gelap berubah. Sebuah cahaya putih turun dari langit, menembus kabut mistis yang menyelimuti hutan. Dan saat cahaya itu menyentuh tanah, makhluk-makhluk bayangan itu menjerit, tubuh mereka terbakar dan lenyap dalam sekejap. Dukun terakhir terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin. Ini tidak seharusnya terjadi. Arman tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan kecepatan penuh, ia melompat ke arah dukun itu, menikamkan parangnya tepat ke jantungnya. Dukun itu terhuyung, matanya membelalak, sebelum akhirnya tersungkur ke tanah. Hening. Hutan yang tadinya dipenuhi jeritan kini kembali sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma darah dan tanah basah. Arman berdiri di tengah genangan darah, napasnya berat. Reno menatapnya dengan wajah pucat, sementara Pak Gana hanya tersenyum tipis. "Sudah selesai," kata Pak Gana. "Tapi harga yang kita bayar, tidak murah." Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap ke langit yang perlahan kembali normal. Ia tahu, ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi.